أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وشرع لنا الصلاة والزكاة والحج والصيام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك المنان وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصيمته الغفران اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا تأممتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الشيطان عليه لعنة الله عليه لعنة قال لربه بإزتك وجلالك يا رب لا أزول أغوي عبادك وآمرهم بالكفر والمعصية ما دامت أرواحهم في أجسادهم قال الله تعالى وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما داموا ذاكرين لي والمستغفرين مني قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم. Para alim ulama, guru-guru agama, tatuha-tatuha masyarakat di lingkungan Masjid Al-Ikhlas yang ulun muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, jamaah salat maghrib, jamaah pengajian rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat kudrat, iradah, nikmat, taufik dan hidayahnya lah kita pada malam yang berbahagia di ruangan yang penuh barakah ini bisa menunaikan kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Selain menunaikan kewajiban salat maghrib, kita juga melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni fa idza qadaitumus shalah, maka apabila kalian selesai salat, fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum, maka berzikirlah kepada Allah baik dalam keadaan berdiri, duduk maupun dalam keadaan berbaring. Wa idat ma'nantum, apabila telah merasa aman, fa'aqimus salah, maka dirikan salat. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, karena sesungguhnya salat itu bagi orang yang beriman dipardukan dan diwaktukan. Kemudian hadis yang ulun baca dan ini bagian daripada hadis qudsi. Ujar Nabi, inna syaitana alaihi la'nah, sesungguhnya syaitan baginya laknat. Jadi kalau syaitan itu titelnya laknatullah, karena masing-masing punya titel. Kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu titelnya sallallahu alaihi wasallam. Kalau di tulisan Latin SAW itulah. Nah, SAW. Kalau nabi-nabi yang lain itu titelnya alaihi salam, Isa alaihi salam,
Musa alaihi salam, Adam alaihi salam. Kalau Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau sahabat-sahabat Nabi itu titelnya radhiyallahu an. Radhiyallahu an. Kalau nang bibinian radhiyallahu anha. Kita rancak kalau bila bulan puasa itulah al khalifatul awal amirul mukminin sayyidina Abu Bakrin Siddiq, pasti jawabannya radhiyallahu an. Semoga Allah meridai mereka. Kalau Aisyah radhiyallahu anha, kalau Khadijah radhiyallahu anha. Itu titel-titel yang diberikan kepada sahabat-sahabat Nabi. Kalau pian membaca literaturnya orang-orang Syiah. Nah, orang-orang Syiah itu kalau imam-imamnya itu alaihi salam, Ali alaihi salam, Husain alaihi salam, Hasan alaihi salam, Imam Bakir alaihi salam, Zainal Abidin alaihi salam. Nah, itu bedanya kita dengan orang-orang Syiah. Orang-orang Sunni, orang-orang Ahlu Sunnah itu kalau sahabat-sahabat Nabi kayak Sayyidina Ali ya radhiyallahu an. Sayyidina Husain radhiyallahu an karena sahabat Nabi. Kalau mereka alaihi salam. Sama lawan kita nabi-nabi lain. Itulah bedanya mereka dengan kita dalam penyebutan sahabat, tapi khusus keluarga Nabi aja mereka sebut dengan alaihi salam. Kalau imam-imam para tabi'in, nah itu kada lagi radhiyallahu an, rahimahullah. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Hanafi rahimahullah. Nah, kalau imam Sufi qaddasahullah, kayak Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, kayak Imam imam-imam Sufi itu. Nah, kalau syaitan itu laknatullah. Bahkan kada-kada ini nang manggalar ini Nabi baik. Nabi ujar Nabi, inna syaitana alaihi laknah. Sesungguhnya syaitan laknatullah. Qala li rabbi, berkata kepada Tuhan. Jika kita bapadah lawan Tuhan. Bi izzatika wa jalalik, demi keagunganmu dan demi kebesaranmu ya Rabb. Harap nih, ya mengakui jalan Tuhan. Cuma kada paasian aja. Nah, kada menurut, kada patuh aja lawan perintah Tuhan. Kalau sisi ibadahnya kalah kita pak. Makanya terkenal sebelum ada khalifah di muka bumi, terkenal di alam ini 5: Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Azazil. Azazil itu ya jadi iblis. Ini makhluk Allah yang mulia-mulia nih. Tapi di akhir hayatnya, di akhir hidupnya, ketika usjudu li Adam, ujar Tuhan, aku hendak maulah khalifah di muka bumi Adam. Imbas sudah tercipta Adam, disuruh Tuhan usjudu li Adam, ayo sujud barataan lawan Adam. Maksud sujud patuhi Adam. Pasajadu, semua makhluk Allah itu sujud dengan Adam, patuh dengan Adam. Patuh dengan Adam. Illa iblis, kecuali iblis nang kada patuh. Malaikat itu karena ini memandang perintah Allahnya. Kalau di dalam manaqib Syekh Saman Al-Madani, kenapa jadi malaikat itu patuh tunduk lawan Adam? Karena di sulbi Nabi Adam itu ada nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
nurnya aja yang ada di sulbinya Nabi Adam malaikat, makanya malaikat itu tunduk karena malaikat diberi kelebihan oleh Allah dengan kasyafnya. Sedangkan iblis tertutup kada terbuka. Nah, kenapa aja tertutup? Karena menutupinya itu wujuduk. Nang menutupinya itu wujuduka zambunnya tuh. Nang menutupinya itu wujudnya, akunya. Nah, akunya nang menyebabkannya nang kada melihat dengan mata hatinya. Ujar Tuhan, la asjudu li Adam, kenapa kada hakun sujud lawan Adam, kada hakun tunduk lawan Adam? Dijawabnya oleh iblis apa? Ana khairum min, aku bagus daripada Adam, aku lebih bagus daripada Adam, aku lebih mulia daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, karena Adam tercipta dari aku tercipta dari api, Adam tercipta dari tanah, mulia aku. Maka terkutuklah menjadi orang, menjadi hamba yang kafir. Jadi bukan kada tahu lawan Tuhan, bukan kada pinanduk lawan Tuhan, kada patuhnya aja nih. Ya banyak aja nang tahu lawan Tuhan. Wah, sama lamanan pandir Tuhan aja cuma kada patuh. Sama yang subuhnya aja kada. Tapi kalau pandir Tuhannya harap. Adam itu apa iblis itu lawan Tuhan tuh pinanduk benar. Makanya sampai bapandir lawan Tuhan. Bi izzatika wa jalalik, demi keagunganmu dan demi kebesaranmu ya Rabb, la azalu ugwi ibadik, aku akan senantiasa menyesatkan hamba-hambamu. Karena gara-gara Adam aku jadi jauh dengan engkau, jadi hamba terkutuk. Maka aku akan berusaha menyesatkan anak cucu keturunan Adam. Wa amuruhum bil kufri wal ma'siyah, aku akan membawanya ke jalan kekafiran dan kemaksiatan. Ini berjanji di hadapan Tuhan, saudara Bapak. Madamat arwahuhum fi ajsadihim, kalau bahasa sastranya selama hayat di kandung badan. Nah, itu kan bahasa sastranya tuh. Bahasa kita selama rohnya ada di badannya, berarti selamanya hidup. La azalu ugwi, aku akan selalu menyesatkannya. Lalu dijawab oleh Allah, qala Allah Ta'ala wa izzati wa jalali, jadi ujar Allah, demi keagunganku dan kebesaranku, la azulu aghfiru lahum, aku sudah menyiapkan ampunan bagi mereka. Ikam menyatakan aku sudah mengampuni, jar Tuhan. Aku sudah menyiapkan ampunan. Tapi jar kakanakan jangan GR dulu. Mentang-mentang disiapkan Allah ampunan lalu sekehendak kita kada. Nah, yang mendapatkan ampunan madamu zakirina li wa mustaghfirina minni. Dua. Yang selalu mendapatkan ampunan dari Allah. Ujar Allah, madamu selama mereka zakirina li, mereka mau berzikir kepadaku, dan mustaghfirina minni, yang selalu bertaubat dan meminta ampun kepadaku, yang mau hadir di majelis-majelis zikir, yang mau hadir di majelis-majelis ta'lim, yang mau hadir di majelis-majelisnya Rasulullah, karena hakikatnya ini adalah majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita masih membicarakan ayat
41 dan 43, 41, 42, 43 suratul Ahzab. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Kemudian ditafsirkan lagi dengan ayat yang ulun baca di mukaddimah tadi, surah An-Nisa ayat 103, fa idza qadaitumus salatu fadhkurullah fa idza qadaitumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Ini perintah kita untuk selalu berzikir. Nah, ini syukurnya kita hadir di majelis zikir, karena yang kita baca itu zikir. Dan orang yang banyak zikir tadi, orang yang kadang mungkin dapat godaannya syaitan. Kalau juga tergoda juga, tapi cepat kembali ke jalan Allah. Allah sudah menyiapkan ampunan. Dalam keterangan lain, inna syaitanu yarkabu ahadana kullama ghafala an dzikrillah. Sesungguhnya syaitan itu akan mengendarai salah seorang dari kalian. Jadi kita ini akan disetirnya oleh syaitan. Kalau kata Imam Syekh Abdaluddin, kama yarkabu ahadanal himar, seperti kalian mengendarai himar, menyetir himar. Kalau di sini artikan mengendarai kendaraan kan. Kalau dulu kendaraan cuma himar, itulah. Himar dianggap satu kendaraan. Di samping onta, itulah, kuda, itulah. Himar. Karena himar ini semua orang bisa. Nang miskin masih kawa nukar mengendaraikan himar, itulah. Nah, kalau kuda itu kan onta sudah elit waktu itu, elit, sudah mahal. Nah, ya artinya kita sekarang ini anggap ajalah kendaraan telah kendaraan roda 2. Nah, jadi kalau syaitan itu mengendarai kita seperti kita mengendarai kendaraan kita. Kendaraan kita tuh sekehendak kita kemana kita membelokkan, kemana kita mau membawanya. Nah, sama kama yarkabu ahadanal himar. Jadi syaitan itu terhadap manusia seperti orang mengendarai kendaraan. Bahkan kata sebagian para sufiyin yang mereka kasyaf, yang mereka diberi kelebihan oleh Allah, melihat seorang melihat batunggang seorang iblis itu di belakang manusia tuh, ya di setirnya tadi. Nah, tapi yang di setirnya kullama ghafala an dzikrillahi ta'ala azza wa jalla. Selama orang itu kada berzikir lawan Allah, selama orang itu lupa berzikir kepada Allah, lupa berzikir kepada Allah. Jadi selama kada ingat lawan Allah, selama itu juga kita dikendarainya. Maka dikendarainya tadi ini janji apa dengan dua tadi? Bil kufri wal maksiyah. Diajaknya supaya kufur dengan Allah. Kufur itu nanti bahasanya sampai kepada kafir, itulah kafir. Maksiat. Maksiat itu kan menjauhi hukum Tuhan, menjauhi aturan Tuhan. Ya kanya baparak taat ngarannya. Tapi kalau menjauhi itu maksiat, ya. Maksiat. Bahkan dalam hadis lain riwayat Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullah min abdin amalan hatta yashhadu qalbahu ma'a badanihi. Anunya sudah nih, sudah mulai ke praktik ini, ke praktik zikir. Jadi ujar Nabi, la yaqbalullah, Allah tidak akan menerima min abdin, daripada hambanya amalnya. Jadi ibadah kita tuh kada diterima oleh Allah hatta yashhadu qalbahu ma'a badanihi, selama
tidak bersaksinya hatinya beserta badannya. Maksudnya kada sinkron antara ibadah badaniyahnya dengan ibadah hatinya. Ibadahnya kada ada ingatnya lawan Allah. Artinya kada ada zikirnya tu dalam hidup. Nah, kada ada zikirnya. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari terkenal nih lah sidin lah, karena pengajian guru-guru kita nih banyak menitik beratkan ke sidin, karena sidin terkenalnya dengan kitab hikam beliau. Imam Athaillah sidin membagi zikir itu ada 3. Nah, zikir ada 3. Nanti ulama-ulama lain ada yang membaginya 2. Kayak Syekh Abdul Samad Palembang itu membagi zikir itu 2. Kalau Syekh Athaillah membagi zikir itu 3. Ada jarsidin yang disebut dengan zikir jali, zikir jali. Ada yang disebut dengan zikir khafi. Ada yang disebut dengan zikir hakiki. Ini kalau Syekh Ibnu Athaillah. Kalau zikir jali, ada yang mengatakan zikir jahar, ada yang mengatakan zikir nang nyata, bisa diindrawi, bisa diindrakan, tadangar, taswara, bisa dilihat orangnya berzikir. Itu zikir jahar, zikir jahar. Bolehlah jawabnya. Boleh benar, boleh benar. Bahkan dalam hadis ada Nabi mengatakan, "Uzkurullaha dzikran katsira." Berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyak zikir, sampai orang-orang munafik mengatakan kepadamu, kalian adalah ria. Wah, itu berzikir itu pamer aja buhannya tuh. Biar akan jajar Nabi. Itu kan ada hadis Nabi mengatakan, berzikirlah kalian dengan sebanyak-banyak zikir, walaupun orang munafik mengatakan kalian tuh ria. Tapi kita kada kan gitulah. Itu intinya yang penting kita kada. Amun kita dasar hendak baungah, hendak baarai, pamer, berarti bujur tuh. Tapi jar Nabi, lihatkan aja. Nah, dalam zikir jali, zikir lisan itu bisa berbentuk pujian, bisa berbentuk tanda syukur, berzikir juga jadinya. Bisa dalam bentuk permintaan, kayak yang namanya pujian kan alhamdulillah, itu bersyukur alhamdulillah, pujian lawan Allah subhanallah, memuji itulah. Nah, berdoa, doa itu bagian daripada zikir. Dan ini biasanya ada dua macam zikir lisan ini. Bisa terikat dengan waktu, terikat dengan tempat, terikat dengan amalan-amalan tertentu. Misalnya zikir-zikir dalam salat itu tertentu. Zikir sebelum Fatihah, doa iftitah itu kan zikir. Zikir ketika rukuk, tasbih rukuk. Zikir ketika i'tidal, tasmi sami Allah. Itu jelas sudah contohnya ada dari Nabi. Zikir ketika menjelang salam, doa-doanya. Itu sudah ada ketentuannya. Kemudian zikir ketika menjelang berbuka puasa, ada zikir-zikirnya itu. Nah, itu sudah tertentu. Zikir ketika menaiki kendaraan mau berangkat haji. Zikir ketika keluar rumah, itu kan ada zikir-zikirnya. Zikir ketika menaiki kendaraan, zikir ketika kendaraan mulai berjalan, zikir ketika melihat kota Mekah, zikir ketika memasuki kota Mekah, zikir ketika melihat Ka'bah, zikir ketika tawaf putaran pertama sampai ke Rukun Yamani, zikir ketika Rukun Yamani menuju Hajar Aswad.
zikir putaran kedua, zikir putaran ketiga. Itu zikir-zikir tertentu. Jadi jangan dikecilkan yang namanya zikir lisan, karena dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nya ada nang kebablasan nih, maanggap belum sampai buahnya bila masih basuara atau jibat zikir. Itu ada contoh-contohnya. Makanya Imam Athaillah As-Sakandari menganggap bapak menyatakan itu adalah zikir jahar, zikir jali. Nah kemudian zikir-zikir yang masih terikat dengan waktu, dengan tempat, dengan keadaan. Zikir hendak makan, doa kan. Zikir imbah makan. Zikir hendak guring. Zikir sesudah tidur, bangun tidur. Zikir mau masuk WC. Zikir keluar dari toilet. Nah itu kan zikir hendak bersenggama, bergaul suami istri. Zikir sesudahnya. Sampai segitunya Islam mengatur tentang zikir, tentang zikir. Itu yang disebut dengan zikir, zikir jali, zikir jahar. Kemudian zikir sesudah salat, sudah ada ketentuannya. Kata Nabi, wahai Mu'ad, jangan engkau tinggalkan. Setiap selesai salat engkau ucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu zikir yang diajarkan Nabi kepada Sayyidina Mu'ad. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Atau zikir-zikir yang kada bertempat, kada berwaktu, kapan aja. Terutama ketika kita memulai pekerjaan dengan bismillah, gitulah. Nah, ketika kita selesai pekerjaan dengan alhamdulillah zikirnya. Ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, alhamdulillah. Ketika kita mendapatkan kenikmatan dari Allah, ketika kita lupa dengan Allah, terlanjur melakukan kesalahan, cepat-cepat zikirnya astagfirullah. Yang dipesankan Nabi, ratbat dan lisanuhu min zikrillah. Jangan sampai lidahmu, jangan sampai bibirmu kering kecuali selalu mengucap la ilaha illallah. Itu zikir-zikir nang kada perlu berwaktu. Kemudian ada lagi zikir lisan tetapi disertai dengan hati. Ini sudah memasuki biasanya zikir-zikir tarikat. Orang membahas dengan zikir Allahu Allah karena sebelum memasuki zikir la ilaha illallah. Karena ketika la ilaha illallah hati tetap Allahu Allah. Nah ini pembahasan khusus. Apalagi kalau memasuki dengan zikir-zikir yang bersifat darajat atau maqamat. Nah, itu memerlukan syarat lain. Itu memerlukan syarat-syarat tertentu. Tapi insyaallah kita bicarakan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan anugerah kepada kita, karena tanpa anugerah Allah Subhanahu wa taala kita pun tidak mungkin bisa mengingat Allah. Kita pun tidak mungkin bisa berzikir kepada Allah kalau Allah tidak menolong kita. Makanya ketika kita mampu dan mau dan mampu berzikir kepada Allah, mengingat Allah, kita ingat lagi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita bisa berzikir karena kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi ulun dan kita barataan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan dengan zikir kepada Allah dosa-dosa batin kita diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan dengan zikir kepada Allah hidup kita tambah tenang, tambah tentram. Kemudian dengan zikir kepada Allah ketauhidan kita, keimanan kita selalu kokoh sehingga kita tidak mudah tergoda oleh bujukan dunia, bujukan manusia
bujukan nafsu kita, apalagi bujukan daripada syaitan laknatullah. Amin ya rabbal alamin. Hasbunallah ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.